Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Idris MA. Sebelum melanjut ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Adiba Ismatun Nabilah dengan NIM 2301060003. Pada presentasi saya kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul salah satu tokoh filsuf Islam yaitu Al-Farabi. Dilihat dari perkembangan para umat muslim yang sudah banyak menuai kegemilangan dan kemajuan di kancah dunia Islam, di tengah carut-marut masyarakat di zaman milenial saat ini, ternyata masih tersimpan satu ide maupun tindakan para leluhur yang telah meniti era tersebut, yang pengaruhnya tentu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Satu tema yang tidak boleh lekang dari perbincangan para umat Islam adalah salah satu tokoh pemikiran filsuf Al-Farabi yang sangat menarik kita bahas sebagai salah satu filsuf muslim. Al-Farabi telah banyak memberikan pemikiran dalam sejarah filsafat Islam. Selanjutnya kita akan beralih kepada biografi Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Torhan Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 259 Hijriah atau sama dengan 872 Masehi, dan beliau wafat pada 339 Hijriah atau sama dengan 950 Masehi di usianya yang mencapai 80 tahun, dan beliau wafat tepatnya berada di Aleppo. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua tentang pemikiran Al-Farabi. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran Al-Farabi. Yang pertama yaitu dalam bidang metafisika. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang metafisika sangat signifikan dan dapat mempengaruhi perkembangan filsafat Islam. Al-Farabi di sini membangun sistem metafisika Islam yang sistematis dan rinci sehingga dapat memudahkan pemahaman bagi generasi berikutnya. Ia mengembangkan konsep emanasi dan dunia ide serta menggambarkan Tuhan sebagai Maha Satu yang kekal dan abadi. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Farabi yang kedua tentang teori kenabian. Menurut Al-Farabi, teori kenabian di sini menunjukkan bahwa kenabian memiliki kualitas yang mandiri berbeda dengan manusia pada umumnya, dan bahwa wahyu adalah sumber pengetahuan kenabian. Pemikiran ini berpengaruh pada perkembangan filsafat Islam dan kontroversi seputar filsafat kenabian. Al-Farabi juga berpendapat bahwa teori kenabian atau filsafat kenabian ini berhubungan erat dengan agama. Agama yang dimaksud di sini adalah agama samawi. Dalam Islam, Nabi adalah utusan Allah yang diberi Alkitab yang dipandang sebagai wahyu ilahi. Tidak hanya itu, teori kenabian dari Al-Farabi ini juga pernah dikritis oleh beberapa pemikir Islam yang menolak konsep kenabian sebagai suatu tingkatan yang dapat dicapai melalui ilmu dan pencarian. Mereka berpendapat bahwa kenabian bukan hanya suatu sifat yang kembali pada seorang nabi, tapi juga keutamaan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang nabi. Selanjutnya yaitu pemikiran yang ketiga tentang moral. Pemikiran Al-Farabi tentang moral di sini menunjukkan bahwa moralitas adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, serta harus mengintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan politik. Pemikiran ini dapat mempengaruhi perkembangan filsafat Islam dan kontroversi seputar moralitas. Selanjutnya yaitu pemikiran yang keempat menurut Al-Farabi tentang jiwa. Dalam kitab Al-Siyah Al-Madaniyah, Al-Farabi di sini membahas tentang jiwa dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa jiwa memiliki peran penting dalam mencapai kesempurnaan jiwa, yang berarti mencapai kebahagiaan dan keberanian. Dalam sintesis pemikiran Al-Farabi ini tentang jiwa menunjukkan bahwa jiwa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai penggerak, sumber kebahagiaan, dan dalam mencapai kesempurnaan jiwa. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Farabi yang terakhir yaitu dalam bidang politik.
Dalam sintesis pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik atau tentang politik ini menawarkan pandangannya yang komprehensif tentang tata kelola negara dan pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Al-Farabi ini tetap relevan dalam konteks politik modern dan dapat berpengaruh pada perkembangan filsafat Islam saat ini. Berbicara masalah politik, di sini Al-Farabi juga telah membagi negara menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, atau bisa disebut juga dengan negara utama, yaitu negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Yang kedua yaitu Al-Madinah Al-Fasik, atau bisa disebut juga dengan negara orang-orang fasik, yaitu negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan tetapi tingkah penduduknya sama seperti orang-orang bodoh. Yang ketiga yaitu Al-Madinah Al-Mutabadilah, negara yang berubah-ubah, yaitu negara yang penduduk negaranya mempunyai pemikiran dan pendapat seperti negara utama tetapi mengalami kerusakan. Yang keempat yaitu Al-Madinah Al-Adallah, atau negara sesat, yaitu negara yang menganggap pemimpinnya mendapat wahyu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Al-Madinah Al-Jahilah, negara orang-orang bodoh, yaitu negara orang-orang bodoh yang tidak mengenal kebahagiaan. Kemudian Al-Farabi di sini mengklasifikasi Al-Madinah Al-Jahilah atau bisa disebut dengan negara bodoh menjadi 5 bagian atau 5 kategori. Yang pertama yaitu negara darurat, yaitu negara yang penduduknya memperoleh minuman dari kebutuhan hidup, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu negeri kapitalis atau negara yang penduduknya mengutamakan harta. Yang ketiga yaitu negeri gila hormat, adalah negara yang penduduknya mementingkan kehormatan saja. Yang keempat yaitu negeri hawa nafsu, atau negeri yang penduduknya mementingkan foya-foya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu negeri anarkis, adalah negara yang ingin merdeka dan ingin memenuhi kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, poin terakhir pada presentasi saya kali ini yaitu tentang pembagian atau ciri-ciri kepala negara menurut Al-Farabi. Di sini Al-Farabi telah membagi ciri-ciri kepala negara menjadi 12 macam. Yang pertama yaitu beranggotakan lengkap, dan yang kedua yaitu baik daya pemahamannya, dan yang ketiga yaitu tinggi intelektualitasnya, dan yang keempat yaitu pandai mengemukakan pendapat. Yang kelima yaitu dia cinta akan pendidikan. Yang keenam yaitu ia tidak rakus. Yang ketujuh yaitu cinta dengan kejujuran. Dan yang kedelapan yaitu berjiwa besar dan berbudi luhur. Selanjutnya yang kesembilan yaitu tidak memandang penting kekayaan. Yang ke-10 yaitu cinta akan keadilan. Yang ke-11 yaitu ia menjadi pemimpin yang tanggap. Dan yang terakhir yaitu dia teguh dengan pendiriannya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya berikan pada presentasi saya kali ini yaitu Al-Farabi merupakan salah seorang filsuf Islam yang berpendapat bahwa kebahagiaan tergantung dari kesempurnaan jiwanya dan kesempurnaan jiwanya tergantung dari pengetahuannya. Al-Farabi juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam mengkaji dan mengkomparasikan filsafat Yunani klasik dan mampu mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dengan Islam. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, ada baiknya jika kita dapat mengambil segala pemikiran baik dari salah satu tokoh filsuf Al-Farabi untuk dijadikan sebagai contoh dan pegangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Satu kata yang tak pernah lekang dari ingatan saya dan menjadi salah satu motivasi terbesar saya hingga saat ini yaitu bahwasanya Allah selalu menitipkan kelebihan di setiap kekurangan, menitipkan kekuatan di setiap kelemahan, dan menitipkan hikmah di setiap masalah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.